Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Muhammadun musabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. La nabiyya ba'da amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala karunia limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah. Salam dan selawat tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan dan panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhiruz Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya dengan kita kalamkan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, insyaallah malam ini kita melaksanakan muzakarah berjamaah pada grup 5. Itu Arlis, audiomu dimatikan. Insyaallah di dalam menjalankan bermuzakarah malam ini, marilah sama-sama kita fokus kepada tujuan kita awal. Melaksanakan muzakarah dengan niat memantapkan pemahaman kita di ilmu tauhid. Ini ilmu tauhid adalah ilmu hakikat Islam. Tidak pemahaman-pemahaman tasawuf dan lain-lain, tetapi merekrut semua pemahaman yang bertauhid kepada Allah dengan catatan menyempurnakan kodrat-kodrat Allah pada diri untuk menuju kepada baitul haknya, yaitu alam kebenarannya. Di dalam rangka mendirikan ibadah diri kita kepada Allah, tentulah kita memiliki hati nurani yang memang memiliki niat yang sebenarnya, tanpa ada alasan. Kalau alasan yang dikedepankan, maka Allah akan menunda kebaikan yang harusnya diturunkan kepada kita. Allah katakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Maka kita telah memasuki makom belajar di YouTube Buya Pasaman Timur
membuka kesempatan kepada umat untuk mengabdikan dirinya kepada Allah dengan tolabul ilmi, dengan menuntut ilmu. Tentunya kita memiliki pedoman. Kita telah mempersiapkan ratusan pedoman, yang mana pedoman itu artinya mana yang menjadi perhatian kita. Salatkah, zikirkah, kodratkah, wujudkah, ma'rifatkah, tentang batin, tentang zat, tentang nur, tentang hayat, tentang apa saja. Cari jalan. Cari jalan di sebanyak itu yang kita siapkan, mana yang bisa menjadi titian kita untuk menuju alam tauhid. Artinya apa? Kita siapkan fasilitas daripada YouTube itu untuk mendapatkan kesempurnaan diri. Kalau kita mengenal, semua memang harus kita lihat. Tetapi setelah kita mengenal, maka kita mencari tajalinya mana yang menjadi pokok amalan kita. Umpamanya kita ingin belajar sholat. Sudah, cari bab sholatnya. Seluruh YouTube yang mengenai sholat, di YouTube Buya Pasaman Timur itu cari. Belajar kita sholat. Jangan menonton yang banyak sholatnya nggak ada. Cari dan amalkan. Nah, di mana terbenturnya? Inilah gunanya disiapkan mujakaroh seminggu sekali. Oh, kita ingin zikir Asmaul Husna, cari. Oh, kita ingin mendirikan hakikat Al-Fatihah, cari. Kita ingin mengenal batin lebih jauh, cari. Apa maunya? Sudah kita siapkan. Kalau memang kita punya niat. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Bukan salah daripada makom. Islam ini sudah ada dari dahulunya. Ibadah sudah ada sebelum kita ada. Semua sudah ada sebelum kita ada. Persoalannya di mana? Persoalannya ada di dirimu sendiri. Kenapa? Kita dalam pengaruh setan, dia bikin kita pusing, dia bikin kita ragu. Setan itu memang tidak mengajarkan sebuah yang benar kepadamu, tapi dia mengajar kamu untuk lari dari kebenaran. Kalau kita berurusan sama Allah, kalau memang dari hati kita, dari hati nurani kita, tidak akan ada gejolak lain. Allah pasti bantu. Tapi karena daripada nganggur, daripada nggak ada yang diamalkan, daripada lebih baik kan gitu, nggak ada jelas. Maka Allah tidak membantumu dalam perjuangan ini. Ingat, kita belum masuk ke dalam tahap belajar, masih dalam tahap memantapkan pemahaman. Kalau sebentar lagi sudah terbuka grup istiqomah, maka akan dipilih orang yang masuk, yang tidak masuk akan kembali ke dalam
makom grup daripada bimbingan awal. Jadi bukan begini-gini aja. Saya masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menyelesaikan pemahaman diri kita. Saya bukan guru seumur hidup, tetapi ulama seumur hidup. Catat itu. Diharapkan kepada jemaah grup 5, benar-benar dari hati nurani itu, tumbuh niat ingin mengenal Allah lebih dekat. Jangan hanya ingin tahu, tapi hati tidak terpaut kepada Allah. Kalau hanya ingin tahu, setan sudah tahu dari dulu. Kalau hanya ingin ilmu, iblis sudah berilmu dari dulu. Tapi hati yang ingin bertakwa kepada Allah, inilah yang akan menjadi pilihan. Bagaimana bisa Allah menolong orang yang dalam ketidaksungguh-sungguhan? Tidak gelisah kita hidup tak bertuhan. Apa nyaman rasanya tidak kenal Allah? Coba kita ambil niat kita ke dalam. Rasakan sebetul-betulnya. Apa nyaman kita hidup tanpa kenal Allah? Bagaimana nasib anak istrimu dan keluargamu kalau suaminya tidak kenal Tuhannya? Udah neraka jahanam. Kalau imamnya sudah tergelincir, maka makmumnya akan berjatuhan. Kenapa kita punya halangan? Kenapa Allah tidak berikan kemudahan? Karena hatimu belum terpaut kepada Allah. Itu jawabannya. Kalau kamu gelisah tidak bertuhan, malaikat pasti tolong turun. Dia akan datang memberikan gerak dan gerik kepadamu atas perintah Allah. Tapi kalau ini hanya sebagai kegiatan amaliyah, hati-hati, ini ilmu tauhid, ilmu yang tertinggi dalam Islam. Mau tidak mau, bisa tidak bisa, kita hanya sebagai persyaratan. Lengkapi persyaratan-persyaratan ketuhanan dalam diri, maka inilah bekalnya untuk menemui atau mendatangi kekhalikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Mari kita berpikir dengan sehat. Saya masih muda, gelisah saya tidak kenal Tuhan. Padahal saya bukan awalnya orang-orang ketuhanan. Bukan orang-orang alim. Tapi rohani saya memberontak. Mana nilai kemanusiaanmu? Tidak ada nilai kemanusiaanmu. Karena kamu tidak mendapatkan nilai ketuhanan di dalam dirimu. Jangan kita melihat kepada kegagalan. Anggaplah kegagalan itu keberhasilan yang tertunda. Jangan nyaman dengan perlakuan kemampuan kita. Jangan merasa sulit dengan apa yang Allah siapkan. Sesungguhnya itu bukan suatu kesulitan. Kalau memang hati terpaut, jiwa bertuhan. Tidak ada suatu kesulitan. Cuma karena sudah tidak mampu, sudah kurang mampu, kurang lagi bertanya, tidak pernah berhubungan dengan orang yang paham, tidak paling saling tolong menolong, tidak dibentuk muzakarah di belakang, tidak ada mujahadahnya.
Tidak ada perjuangannya. Nyaman hidup tidak bertuhan. Jangan kita nyantai. Beribadahlah kamu seolah-olah mati besok pagi. Apa gendalamu, pekerjaan, doakan kepada Allah. Berikan aku kemudahan ya Allah. Pilih mana yang kita mau di YouTube itu. Amalkan. Anggap ente satu persatu berhubungan dengan saya. Kalau kita bertanya, tentu kita butuh. Tapi kalau menonton YouTube hanya untuk modal bertanya-tanya doang, ini saya rasa tidak pantas. Tapi pertanyakanlah apa yang kita butuh. Apa yang sedang kita cari kepada Allah. Apa mau kita kepada Allah? Gelisah kita, kapan ya? Bagaimana caranya saya meyakinkan diri saya umat dan meyakinkan Allah itu Tuhan saya? Dari amalan apa dalam syahadat? Bagaimana cara pembahasan hakikatnya? Nanya Buya, itu cocok itu? Pasti saya layani 24 jam. Kalau memang itu kebutuhan rohani. Tapi kalau kebutuhan hanya untuk memperkaya wawasan, apa bedanya sebelum belajar dengan sudah belajar ini? Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Coba berjuang, mujahadah. Apa solusinya dari grup 5 ini bisa membentuk suatu kekompakan sehingga kita memiliki suatu tujuan. Dan itu akan menjadi suatu pertanyaan karena kita sudah tahu wujud tujuan kita. Ilmu zikir, ilmu sholat, mengenal Allah, apa itu ruku, apa itu sujud, dan segala bentuk ilmu pengetahuan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tingkatkan. Kalau hati yang bertanya, Allah pasti menjawab. Cuma kalau ingin, akal ingin tahu, sekedar ingin tahu, ingat seleksi alam itu kuat. Jadi saya harap ke semua jemaah, tolong terbuka ke saya sekarang. Apa kendalanya? Di mana mentoknya belajar? Bagaimana kamu dibentuk menjadi seorang alim untuk menuju sebuah keulamaan kalau ciri-ciri khasnya belum muncul? Baik, silakan kita melaksanakan muzakarah. Saya akan takbirkan dengan muzakarah, nanti dijawab dengan la ilaha illallah wallahu akbar. Sallu muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan dipertanyakan dan masuk ke alam belajar. Fokus, moderator mengendalikan. Silakan. Ya, terima kasih Bu ya atas telinganya dan nasihatnya. Insya Allah. Pak Gusin mau bertanya Bu ya. Silakan Pak Gusin. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
di salah satu YouTube Buya yang berjudul Keramatullah. Di situ Buya menyampaikan tauhid ilahiyah itu ada 3, yaitu arasy Allah, kekuatan Allah, kemudian kursi Allah, kekuasaan Allah. Kemudian yang ketiga, keramatullah, keajaiban Allah yang terjadi pada diri kita. Yang saya tanyakan, apa ada kaitan antara arasy dan kursi Allah terhadap keramatullah, keajaiban yang terjadi pada diri kita? Mohon penjelasan, Bu ya. Terima kasih. Iya. Itu ikatannya sama seperti kita menanam pohon. Arasnya adalah tanah, kursinya adalah pohon, keramatnya adalah buah dan daunnya. Jadi kalau dikatakan kaitan, arasullah kursi Allah wa'ala karamatullah. Artinya dengan berdirinya aras Allah dalam batin, kekuatan Allah dalam batin kita, maka timbullah kekuasaan Allah. Siapa kekuasaan Allah? Itulah Nur Muhammad. Ya, tanpa nur, ruh itu tidak bisa hidup. Berarti itu adalah kekuasaan. Coba kalau nur ini tidak ada, maka ruh akan hilang. Nah, ini bukti dia berkuasa. Setelah itu karamatullah, keajaiban artinya. Karamatullah itu artinya keajaiban. Apa keajaiban? Inilah yang akan diterima oleh Adam, yaitu sifat nur pada jasad. Jadi banyak keajaiban-keajaiban. Ada kalanya yang dikatakan keramatullah itu dengan keajaiban Allah kita mengalami sesuatu. Nah, itu yang dikatakan keajaiban. Maka kita diwajibkan dulu mendirikan aras-aras Allah dalam diri. Mana yang dikatakan aras Allah? Ada batin, ada sir, ada zat, ada nur. Banyak sifat-sifat Allah yang aras di dalam diri. Mana kursi Allah atau kekuasaannya? Itu adalah rohani. Rohani itu zatnya Allah. Ya, dialah yang menguasai semuanya. Dan mana keramatullah? Inilah yang berawal dari nur yang bersifat ruh di diri kita. Keajaiban-keajaiban akan muncul kalau sudah berdiri arasnya, kursi dan keramatnya. Itu satu kesatuan. Paham? Iya. Terima kasih, Bu ya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nasir ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bertanya Bu ya. Di YouTube-nya Bu ya ada yang namanya zikir ijabul gaib. Yang saya mau tanyakan apa hakikat dari zikir ijabul gaib Bu ya? Baik, ijabul gaib adalah amaliyah dari sujud. Ya, amaliyah atau keuntungan dari ilmu sujud. Kalau memang sujud kita membersihkan dan mengangkat derajat 3 kodrat dalam diri, subhana rabbiya'ala wa bihamdi akan batin, subhana rabbiya'ala wa bihamdi akan zat, subhana rabbiya'ala wa bihamdi akan nur, berarti ya Allah, sucikan dan tinggikan derajat batinmu dalam diriku ya Allah. Begitu juga ketiga-tiganya. Kalau memang kita fokus ke situ, izabul gaib terbuka batasan, maka Allah memberikan suatu keberuntungan amaliyah kepada kita. Apa keberuntungannya? Kening menempel ke sajadah, Allah bersihkan akal, pikiran dan akhlak kita. Yang kedua, telapak tangan menempel ke sajadah, Allah bersihkan nasib kita dan Allah tinggikan derajat
hidup kita dari kemiskinan dan penderitaan. Yang ketiga, menempel lutut kita ke dalam sejadah, di atas sejadah, maka Allah jaga langkah-langkah kita dalam perjalanan kita dari kemalangan, malapetaka dan maut. Paham? Itulah yang dizikirkan dengan subhanallah itu. 3 kodrat tadi, paham? Iya Buya. Nah, nanti ikuti YouTube-nya ya. Masih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Silakan. Ya, silakan Pak Nur Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya dan mohon pencerahannya dari Abuya untuk kemantapan saya dalam sholat, Abuya. Itu duduk di antara 2 sujud, kita melantunkan doa yang apanya untuk sebuah kemenangan atau nikmat dari Allah pada kita tentang hasil kita berdoa. Di sini saya apakan untuk secara hakikatnya, Bu ya, makna duduk doa dalam duduk di antara 2 sujud. Iya, sebetulnya makom daripada duduk atau dikatakan dengan ikhtidal itu adalah makom doa. Jadi kalau orang katakan apa wujud doa dalam solat, wujudnya duduk. Apa wujud zikir dalam solat, wujudnya sujud. Apa wujud tahmid dalam solat, wujudnya adalah ruku. Apa wujud Al-Quran dalam solat, membaca Al-Fatihah. Jadi itu bentuk daripada adanya doa dalam solat. Kenapa? Pusat ibadah itu adalah duduk. Baik tafakur, baik tazakur, baik takarub. Itu duduk. Duduk tahiyat awal tafakur, tazakur. Duduk tahiyat akhir tafakur. Duduk bersila uzlah. Yang namanya makom duduk adalah makom doa. Makanya penempatan ayat-ayat itu sesuai dengan tingkah laku solat. Kalau tingkah doa adalah duduk, tingkah zikir adalah sujud, tingkat tahmid adalah mengulang ruku, tingkat Al-Quran membaca ayat adalah berdiri. Itu sudah ada makom-makomnya. Hakikatnya, lambangnya adalah doa. Itulah duduk. Paham? Paham, Bu ya. Terima kasih. Insya Allah. Jadi kalau orang bertanya, kalau memang sholat itu doa, apa wujudnya? Wujudnya duduk. Paham? Baik. Karena Allah pernah katakan, setelah Rasulullah bertanya kepada Allah, kalau ada umatku tidak mampu melaksanakan rakaat, terus bagaimana ya Allah? Allah bilang, bacalah Al-Quran dikala berdiri, bertahmidlah dikala ruku, berzikirlah dikala sujud, berdoalah dikala duduk. Paham? Paham, Bu ya. Insyaallah. Terima kasih. Ya, silakan. Silakan Pak Kardi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya, Buya. Ya. Saya menonton di YouTube, Buya mengatakan bahwa kodrat salat, gerakan salat, kemudian kalam salat itu adalah wahyu. Mengapa dikatakan wahyu? Apa hakikat dan kodrat wahyu itu, Buya? Mohon penjelasannya, Buya.
baik setelah Allah mewahyukan, memfirmankan Al-Quran kepada Muhammad, Muhammad menyambut dengan syafaat. Syafaat pecah jadi 4. Pertama, fikli, kauli, qalbi, khariri. Fikli adalah perbuatan, kauli adalah ucapan atau bacaan, sementara kalbi adalah tempat atau wujud, yang khariri adalah ketetapan. Itulah perbuatan solat. Jadi tingkah laku solat ini berasal dari wahyu menjadi syafaat menjadi gerakan. Itulah wahyu. Jadi tidak boleh diganti-ganti. Makanya kalau umpamanya kita salah bergerak batal, karena gerakan itu adalah gerakan wahyu semuanya. Fikli, kauli, kolbi, koriri. Paham? Paham, insyaallah Buya. Gitu, insyaallah. Ya, insyaallah. Silakan lanjut. Silakan Pak Herul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ta'ala Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga Buya sehat Buya. Amin, insyaallah. Buya, Ya. dalam saya menonton YouTube Buya tentang asal-usul salat dan hakikat salat, di mana Buya menyatakan kunut itu adalah wajib Buya. Sementara di beberapa masjid saya, tempat saya solat berjemaah, itu imamnya tidak membaca kunut Buya. Bagaimana kita menyikapi ini Buya? Iya. Ini yang pertama. Terus. Kemudian yang kedua Buya, saya mohon penjelasan Buya, ketika saya menzikirkan tarekat, badan saya tarik ke depan Buya. Mohon penjelasannya. Mungkin demikian Buya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi setelah ditanyakan oleh Kardi bahwasanya apa itu wahyu, yaitu adalah ketetapan. Pertama, perbuatan namanya fikli, kedua dinamakan kauli, bacaan, yang ketiga namanya qalbi, tempat, yang keempat adalah yaitu kodratnya. Jadi kalau kita melaksanakan sholat, berarti rukun wahyu itu wajib. Ya. Nah sekarang saya tanya, dari sholat itu turun, itu kunut ketinggalan apa baru muncul? Sejak sholat ini diturunkan. Ya. Ya, Kan nggak mungkin, kunut ketinggalan nih kata Allah, bukan. Memang dilihat dari versi ayat, kalau dia tahu nggak kun itu apa, to itu apa. Inilah sumber kejadian dari 2 rakaat, sir usir daripada sholat subuh. Maka kalau dia tidak bangun, maka dia tidak kebagian di saat Allah membagikan batinnya kepada Adam, sir pertama. Yang kedua batinnya kepada Muhammad, sir kedua. Inilah sir usir 2 surat, 2 rakaat pada subuh. Jadi kalau dia kunut, tidak terjadi, maka dia adalah merugi. Itu. Dia merugi besar. Kenapa? Semua yang ada di dalam sholat itu rukunnya wahyu. Kan sudah ada kauli, berarti bacaan. Jadi tidak ada istilah seorang ustadz bisa mengatakan boleh dibaca, boleh tidak. Ustadz mana itu? Jangan mencari dalil sunnah untuk membatalkan Al-Quran. Itu sudah terbalik itu. Ya. Bilangkan pesan dari saya kalau ketemu. Ya. Tonton YouTube saya ini. Carikan dalilnya dalam Al-Quran kalau kunut itu tidak perlu dibaca.
Seluruh yang hadir di dalam Al-Quran, mulai dari gerakan sampai ayat, itu fardu. Paham? Insya Allah. Nah, Ya. dasarnya adalah fikli, kauli, kolbi, koriri, syafaat dari Rasulullah yang didapati dari wahyu Al-Quran. Ngaco itu orang. Ya, ini YouTube ini, biar dia dengar sekalian. Jangan merusak tataan Allah yang ada di dalam solat. Siapapun dia, menjalankan aja belum bisa, malah nggak boleh dikatakan dalam fardu ain. Mikir nggak? Itu fardu ain. Setiap satu huruf, setiap satu kata wajib disaksikan. Itulah fardu wajib ain, menyaksikan. Mudah-mudahan mereka diberikan petunjuk oleh Allah. Itu aja. Paham? Insya Allah ya. Baik. Silakan. Kedua ya. Yang kedua yang mana tadi? Waktu saya mengerjakan zikir tarikat Bu ya, badan saya itu tarik ke depan dia. Ya itu lahutnya, itu biasa itu. Ya. Insya Allah. Itu lahut, itu getarannya, itu biasa insya Allah. Lanjut, yang lain. Ya, silahkan Pak Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mohon izin Bu ya. Insyaallah. Terkait dengan zikir hakikat Bu ya. Di situ kita menggunakan zikir hu Allah. Jadi kalau pas zikir napas naik itu kita mengucapkan hu, itu akan menembus ke 7 petala langit. Kemudian kalau napas itu keluar, kita mengucap Allah, dia akan menembus ke 7 petala bumi. Yang saya tanyakan di sini, apa hakikat 7 petala langit dan 7 petala bumi itu Bu ya? 7 petala langit disebut 7 kursi Allah, 7 kekuasaan Allah. Dan 7 petala bumi disebut 7 arasnya Allah, 7 tingkat kekuatan Allah. Paham? Berjumlah 14. Itulah kursi dan aras tadi. Jadi bukan langit yang di sini, ya. Bukan langit yang di dunia ini, itu bahasa syaraknya. Tetapi padahal tingkatannya adalah 7 kursi dan 7 aras, 7 kekuasaan dan 7 kekuatan. Itu hakikatnya. Paham? Iya, ya. Insya Allah Bu ya. Insyaallah. Kemudian satu lagi Bu ya. Iya. Bu ya ada menjelaskan tentang alif lam mim. Kemudian apa hubungannya dengan sin, ba dan qaf Bu ya? Ya. Alif lam mim hubungan dengan sin, ba, qaf. Sin, nas hubungannya adalah mim. Ba adalah batin, qaf adalah kesempurnaan. Jadi mendirikan kesempurnaan Allah dalam batin itu adalah disebut dengan qaf, gitu, ya, atau dikatakan dengan hu. Hu tapi ada hu yang dibarengi dengan qaf. Jadi qaf itu menandakan kesempurnaan. Paham? Jadi itu digunakan oleh zikir-zikir batin. Kalau kita mengagumi suka zikir-zikir batin, nah itu kita gunakan penyempurnaan batin Allah pada diri kita. Paham? Insyaallah Bu ya. Terima kasih Bu ya. Ya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Tahirun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu ya mau menanyakan perjalanan tajali itu ya. Pernah saya dengar itu kemanusiaan lenyap
ke dalam insan lenyap lenyap kepada hamba lenyap kepada sifat lenyap kepada zat. Itu penglihatannya atau pensaksiannya itu gimana ya? Iya. Kalau pensaksian itu kita boleh ambil kesimpulan makrifatnya, jasad luput ke dalam ruh hilang, ruh luput ke dalam nur hilang, nur luput ke dalam zat hilang, zat luput ke dalam batin hilang, batin luput dalam sifat, maka terjadilah wujud batin yang tidak bernama dan tidak berasma. Nah itu sifatnya melenyapkan, sifat sirna itu. Itu dalam makom kaji ada dan tiada. Kalau ini punya satu lagi Bu ya. Ya. Apakah pensaksian yang 3 itu adalah satu batang tubuh ya, atau kita punya pensaksiannya itu ada 3 juga? Kalau kita menyaksikan 3 kodrat tadi, itu memang harus terlihat 3 kodrat. Ya, tapi maujudnya kita pandang melalui zahir kita. Gitu. Makanya kodrat iradat ilmu. Jadi kesimpulannya kita mengambil daripada maujud yang nyata. Tapi kita ingat di dalam itu memang kondisinya seperti itu yang dinamakan ayan sabitah itu. Batin zat dan nur itu di dalam, ayan kerajiahnya yang penampakan. Maka dikatakan Allah wazahiru alal batinu. Willy, Arlis Willy, suara HP-mu. Ya. Maka dikatakan di situ bahwasanya wazahiru alal batinu. Ya. Sesungguhnya zahirmu adalah memperlihatkan yang batin. Nah, inilah asal usul zahir itu dari batin. Jadi bagaimana kamu menenggelamkan zahir ini menjadi tiada tapi ada. Dan memunculkan dari tiada menjadi ada. Nah, inilah zikirnya. Hakikat atau tarekat hu Allah itu. Ambil kesimpulan marifat ke situ. Jadi tidak susah kamu. Tiada, Allah itu nyata. Nanti kamu akan melihat tajalinya itu. Itu, ya. Ini masih bingung juga yang ini Bu ya, yang sembah menyembah itu. Kamu tidak perlu bercerita sembah menyembah. Kalau memang kamu kui Allah itu wujud dalam batinmu, takuti dan junjung tinggilah dia. Sembah menyembah itu bukan di atas sajadah. Ya. Kamu sadar kodrat kemanusiaan Allah ada padamu dan kodrat Allah ada pada dirimu, maka kamu jalankan kodrat dirimu dengan kodratnya Allah. Ingat, batasan Allah itu adalah dirimu. Jadi kalau kamu merasa keinsanan Allah, maka kamu merasakan wajibul wujud Allah dalam kolbi. Sampai kuat kapan kamu mengakui adanya di hatimu Allah. Atau dikatakan kolbu fuadun. Sudah fuadkah hatimu? Sudah merasa adakah Allah dalam dirimu? Maka di situ kamu akan merasakan keumatan yang harus kamu jaga dan harus kamu awasi. Maka tetapkan dulu, belajar menetapkan mana yang dikatakan kolbi yang fuad itu, ya. Jangan merasa kosong kolbimu. Karena melihat titik keikhlasanmu setelah kamu mengakui dengan sungguh-sungguh. Paham? Insyaallah. Iya. Jadi belajar menetapkan, ya. Jangan merasa kosong. Merasa kamu diawasi oleh Allah, itu aja, ya. Itu namanya musyahadah.
Baik, lanjut. Silakan Pak Arlis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ingin bertanya, mohon pencerahannya, Buya. Mohon penjelasannya, apa hakikat daripada malam Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan ini? Dan bagaimana kaitannya dengan diri fitrah itu? Dan bagaimana langkah-langkahnya kita untuk mencapai fitrah itu sendiri? Terima kasih, Buya. Insya Allah. Yang penting munculkan 10 amal besar di bulan Ramadan ini. Jangan kamu pikirkan Lailatul Qadar, tapi pikirkan kamu berhasil mendirikan 10 amal besar itu. Audionya Pak Arlis. Ya. Pikirkan bagaimana kamu bisa berhasil mendirikan 10 amal besar di 17 rakaat. Mau ada Lailatul Qadar atau tidak, itu kembali kepada hatimu. Kalau hatimu sudah memenuhi syarat-syarat diri fitrah itu, maka akan turun kadarnya ke dalam dirimu. Insya Allah. Paham? Jadi jangan mengharapkan Lailatul Qadar. Ya, tapi dirikanlah sifat itu yang sebenar-benarnya. Dirikan kodrat itu yang sebenar-benarnya. Sehingga nyatalah bagimu 10 amal besar di dalam 17 rakaat. Paham kira-kira? Insyaallah, Buya. Insyaallah, ya. Terima kasih banyak, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Pak Bambang, Bu ya. Silakan Pak Bambang. Suaranya audionya ditekan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia mau tanya nih, dalam mensucikan 10 amal besar, saya kurang jelas tentang manfaat atau marifatnya daripada fisyafatun ala Muhammadun ilallah dan fil izatun ilallah dulu ya. Saya kurang penjabarannya kurang begitu jelas. Iya. Kalau dinamakan kodrat itu pasti wujud batin namanya. Qadirun. Ya, itu pasti kodratnya batin. Kalau iradah atau iradun itu kodratnya adalah zat. Sementara ilmu itu kodratnya adalah nur. Nah, cuma ditonton lagi pelan-pelan YouTube itu. Ya. Ditonton lagi pelan-pelan mengenai judulnya 27 ya. Hakikat 27 Ramadan. Coba di ini lagi. Diperiksa lagi hakikat. Iya Nur ya. Ya, insya Allah Bu ya. Makasih. Hakikat 27 Ramadan itu insya Allah. Ya, insya Allah Bu ya. Makasih. Ya, insya Allah. Oke, jemaah masih ada yang mau bertanya? Jadi begitu jamaah sekalian. Jadi saya harapkan kepada semua jemaah grup 5, terlebih dahulu yang penting tuh pengurusnya. Sebelum masuk di absen dulu semuanya, didata dulu, dicek audio HP-nya semua, dicek semua perlengkapan ibadahnya, ya. Apa sorbannya masih di bahu, apa sorban naik kepala sesuai instruksi, apa sorban menjadi handuk masuk kamar mandi, diperiksa dulu. Ngadapin mursid, bedalah pak-pak sekalian ya. Nanti kalau yang minggu depan adabnya tidak sesuai himbauan,
itu akan saya tutup videonya dari tempat saya langsung. Begitu. Ya, tolong tingkatkan marwah disiplinnya, ya. Karena apa? Adab itu lebih tinggi derajatnya dari ilmu. Diingat itu Pak Nasir, coba sorbanmu naikkan. Nah, ngadapin saya tuh pantas kalau begitu. Coba satu lagi itu, jadi anduk kamar mandi itu. Ini YouTube, biar aja kalian dilihat di YouTube. Bukan saya yang malu. Rasain ya. Ini YouTube aktif ini. Ini. Jadi para jemaah sekalian, tolong meningkatkan daripada pemahaman di YouTube. Artinya bukan semua ditonton, cari yang akan menjadi beban di hati kita, yang menjadi kejaran rohani kita. Itu yang dicari. Mau sholat, apa niat kita nih? Saya harus tuntas ini zikir. Saya harus tuntas belajar sholat. Saya harus tuntas belajar bagaimana cara mendirikan marifat. Nah, cari di situ. Ya. Nah, itulah gunanya kita siapkan semua fasilitas YouTube itu untuk menutupi kekurangan dan menerima saluran apa yang ingin awal menjadi kejaran kepada Allah. Paham kira-kira semua jemaah? Insyaallah biasa. Gitu. Jadi saya tutup YouTube dulu. Tolong Khalifah dipandu untuk mujakarohnya. Nanti saya kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.